Beberapa hari yang lalu sempat viral ya, ada sebuah mobil HRV warna putih yang tersesat di sebuah hutan di daerah Pati, Jawa Tengah. Ini karena mengikuti petunjuk Google Map. Persis ya seperti apa yang saya alami ketika saya menuju daerah Rembang ya, tepatnya di suatu desa yang namanya Desa Sendang Sari, Kecamatan Lasem. Nah, di situ di daerah Pati saya mengikuti Google Map ya, dan diarahkan saat itu ke tempat yang namanya Juwana. Padahal dari Juwana ke Kecamatan Lasem itu tadi atau Desa Sendang Sari itu jaraknya kurang lebih masih 60 kilo. Di sini saya katakan, sahabat Lalin, jangan sepenuhnya percaya dengan Google Map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lalin, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Lalin Padat. Kemarin sempat rame diberitakan tentang mobil HRV yang tersesat di hutan ya, karena mengikuti petunjuk Google Map. Memang kalau diperhatikan tidak nalar sekali sih, karena kalau dilihat dari kondisi jalan yang tidak mungkin ya masuk ke daerah tersebut ya, jangankan mobil, motor pun sepertinya susah untuk melintas jalan itu ya. Apalagi di situ tidak ada jejak atau bekas mobil yang melintas ya. Dan anehnya kondisi mobilnya masih terlihat bersih, padahal jalanan ya saat itu dalam keadaan becek atau berlumpur karena memang habis hujan ya. Bahkan diceritakan teman yang dihubungi ya, karena si korban ini tersesat, akhirnya menghubungi temannya sekitar jam 1 dini hari ya. Itu temannya itu bingung ya ketika mau menjemput mobil HRV tersebut, merasa nggak mungkin kalau mobil masuk ke daerah tersebut karena memang kondisi jalan dan medan ya yang tidak mungkin bisa dilalui mobil ya. Entah ini pengaruh mistis atau bukan ya, yang jelas kejadian ini di luar akal pikiran kita semua. Ini sudah sering terjadi sebelum-sebelumnya ya, seperti di Alas Roban itu sering diberitakan ada bis yang tahu-tahu berada di tengah-tengah hutan, dan ketika siangnya dievakuasi ini sangat sulit dan tidak mungkin sepertinya mobil itu masuk begitu saja ke tengah hutan. Ini kita nggak tahu, tapi di sini yang ingin saya bahas bukan masalah mistis atau hal-hal aneh lainnya, tapi tentang Google Map itu sendiri. Jadi saya katakan jangan sepenuhnya percaya begitu saja dengan Google Map. Seperti yang saya alami belum lama ini ya, saya memang kemarin perjalanan menuju daerah Rembang, jadi saya tersesat juga di daerah Pati ya. Saat itu saya mengikuti Google Map ya, yang saya tuju adalah Desa Sendang Sari, Kecamatan Lasem, daerah Kabupaten ya Rembang, itu di daerah Rembang ya. Nah, ketika perjalanan saya melintasi jalan lintas utara atau Pantura ya. Di situ saya mengikuti Google Map. Tahu-tahu di daerah Pati saya diarahkan ke daerah yang namanya Juwana ya. Di Juwana ini terkenal dengan ikan bandengnya ya. Di situ menurut informasi dari teman saya. Nah, di situ tahu-tahu diarahkan ke situ. Akhirnya saya masuk ke situ ya. Dari waktu itu dari jalan utara, jalan Pantura tersebut saya belok kanan ya. Ketika masuk gang ya, di situ diarahkan lagi sama Google Map masuk gang kecil lagi. Saat saya mau masuk, saya perhatikan dari jauh itu sepertinya itu gang buntu ya. Nah, beruntung di situ ada seseorang ya. Akhirnya saya nanya, ternyata tempat yang mau saya tuju itu masih sekitar 60 kilo lagi ya. Ya syukurnya saya di situ tidak sendirian ya, karena ada rombongan teman-teman, ada kita berenam lah ya. Jadi sempat nanya-nanya dan sempat nelpon juga dengan teman atau saudara saya yang sudah sampai duluan di Rembang. Memang sih Google Maps sangat membantu kita semua ya, terutama bagi para pengemudi baik roda 2 maupun roda 4 yang sering melakukan perjalanan ya, apalagi ke daerah-daerah yang jarang kita lalui atau kita datangi ya. Sama sekali belum pernah kita datangi, sehingga Google Map ini sangat dibutuhkan ya untuk menuntun atau memberikan petunjuk arah yang akan kita
tuju. Tapi tidak ada salahnya ketika kita melakukan perjalanan ya. Saya menghimbau kepada seluruh sahabat lalin, ketika melakukan perjalanan dan kita belum tahu medan atau tujuan yang belum pernah kita datangi ya, apalagi di situ di tempat suatu perkampungan atau pelosok pedesaan, alangkah baiknya kita juga sering-sering bertanya kepada kepada orang yang ada di sekitar kita ya. Karena kalau tersesatnya di daerah kota masih mending ya, mungkin masih banyaklah orang lalu lalang yang bisa kita tanya ya, dan mungkin situasinya juga mungkin ramai. Beda dengan di daerah perkampungan atau pedesaan, ketika kita tersesat ya, itu di situ ya sepi ya, sepi, terus kita juga bingung, kadang jalan juga sempit ya. Nah di sini tidak ada salahnya ketika kita menuju suatu tempat ya, dan di situ ada pertigaan, ketika kita memang betul bingung, tidak ada salahnya kita bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita. Karena gini, Google Map itu mungkin benar ya, apa yang kita tuju, apa yang kita akan kita datang ini, titiknya itu benar ya, lokasinya itu tepat. Tapi ketika kita menjelajahi atau kita mengikuti jalan tersebut, itu di situ ada beberapa opsi ya, atau jalan yang memang ya Google Map itu juga kadang-kadang ngaco ya, macam tahu-tahu ada jalan kecil, Google Map mengikuti di situ ya. Nah di situ kita nggak tahu ya, mungkin benar ya, jalan itu tembus juga sampai tujuan yang akan kita datangi itu, tapi nggak tahu ternyata di situ hanya bisa dilalui atau dilintasi sepeda motor, sedangkan mobil nggak bisa. Nah ini repot kalau sudah di tengah-tengah ya, apalagi jalanan sepi. Nah ini repot ya, kita nggak bisa ya nggak bisa kemana kalau dia terjebak di suatu jalan yang memang tuh sempit ya. Nah ini alangkah baiknya kita tidak sepenuhnya juga percaya dengan Google Map ya, tapi ketika kita bingung ya, menjumpai jalur yang atau jalan yang memang jarang kita lalui ya, itu sebaiknya kita bertanya ya, kemana sih enaknya nih jalan yang memang bisa dilalui oleh mobil nih, jalan utamanya tuh kemana ya. Itu sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya kepada sahabat lalin yang akan melakukan perjalanan ya, selain kita juga banyak berdoa, kita juga tidak ada salahnya ya, terutama kalau kita berkunjung ke suatu desa atau perkampungan ya, dan di situ kita belum tahu titik lokasi persisnya, tidak ada salahnya kita tanya ya. Setidaknya kita sudah megang alamat ya, alamat titik yang akan kita tuju, sehingga kita nanya juga enak ya. Oke, itu saja ya sahabat lain yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ketika kita melakukan perjalanan banyak berdoa, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, jangan kebut-kebutan ya, tidak ngantuk, tidak ugal-ugalan, apalagi berkendara dalam kondisi mabuk ya. Kita supaya menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.